Lapor, kami dari SMA Negeri 1 Tasifeto Barat siap menerima kunjungan kerja dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan. Laporan selesai. Lanjutkan. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaannya kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Belu, pejabat yang mewakili Dekan Unhan RI, pimpinan DPRD Kabupaten Belu, staf ahli dan staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Belu, Forkopimda Plus Kabupaten Belu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Belu, para kepala sekolah se-Kabupaten Belu, pimpinan instansi vertikal, singkatnya Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan bantuan hibah sistem penyediaan air minum dan bantuan beras 5.000 kg kepada masyarakat terdampak bencana oleh Kepala Dinas PUPR dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan sarana prasarana pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan DAU spesifik grant bagi 15 sekolah SMA SMK se-Kabupaten Belu. Meminta kesediaan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan. Persembahan lagu oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Atambua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Belu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Mungkilu Leskodat, beserta seluruh jajaran dari provinsi. Yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Belu, yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Belu dan jajaran Romo, para suster, seluruh tamu undangan, para guru, siswa, siswi, orang tua murid, dan hotumak maitian ia tenda larane maupun di luar tenda, mau nalin siap, vetonan, dinalin hotu-hotu, makas na ida hotu-hotu, nosi kasbar dan mungkin nosi selok ya, nosi Kabupaten Belu hotu-hotu mak hadir yang bulanannya. Tadi kita menyaksikan, jadi pada saat menerima uang terbanyak 3 miliar lebih, semua tepuk tangan. Yang terima sedikit, tepuk tangannya sedikit ya. Yang terima sedikit, padahal di kitab suci sudah tulis itu ya. Jadi Tuhan sudah atur ini, mana yang talentanya banyak, talentanya sedikit. Jadi yang terima sedikit dan dikubur uang ini tidak pakai untuk apa-apa. Pak Gubernur sudah cerita, bahkan tadi malam kasih pencerahan, kemarin sore pencerahan luar biasa bagi kami tentang kitab suci Romo. Jadi saya ya masuk gereja sejak dari kecil, tetapi kalau pemimpin yang punya pemahaman tentang agama yang baik dan bisa melaksanakan dengan baik, salah satunya Pak Gubernur ini. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Dan hari ini saya berdiri di sini mewakili masyarakat Belu. Kembali lagi, kemarin sudah terima di sana. Tadi saya bilang sudah Bupati itu sambutan terlalu banyak, Pak Gub tidak mau datang saksikan tidak punya sambutan. Tetapi Pak Gub sebagai adat sopan santun di sini yang punya wilayah harus menerima dengan baik. Oleh karena itu kembali lagi selamat datang di Kabupaten Belu ini dan terima kasih sudah memperhatikan di sini Pak Kadis Pendidikan dan seluruh jajaran yang sudah memberikan bantuan yang sangat besar. Tadi Pak Gub bilang bantuan di pendidikan di Nusa Tenggara Timur termasuk besar, 2 triliun, dan di Kabupaten Belu kita saksikan tadi jumlahnya banyak. Pertanyaannya apakah dana ini sudah bisa memajukan pendidikan di Kabupaten Belu ini? Dari 26 sekolah SMA SMK tingkat SLTA di Kabupaten Belu, 13 negeri, 13 swasta. Dan kenapa tadi di sini menerima lebih banyak? Karena saya pikir ini kecamatan, salah satu kecamatan dan 12 kecamatan yang penduduknya besar, paling besar. Sehingga siswanya juga saya dengar ada 850 lebih. Dan mungkin oleh karena itu salah satu indikator kenapa SMA ini menerima uang lebih banyak. Dia alokasikan per siswa dan lain-lain. Tentu harapan kita ini dipakai sebaik-baiknya untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Belu di seluruh sekolah-sekolah yang mendapat bantuan ini. Harapan kami ya, tadi kita bicara dengan kepala sekolah dari jalur pendidikan dengan sistem undangan itu di samping yang lain-lainnya. Dari 29 siswa tahun ini yang data yang masuk belum semua, 3 orang saja yang bisa masuk di sekolah negeri. Ya, pertanyaan kita, apakah kita sudah memang melakukan pendidikan ini dengan baik? Oleh karena itu saya pikir gebrakan Pak Gubernur di Nusa Tenggara Timur ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan lewat mendisiplinkan kita ya. Tadi saya lihat di sini anak-anak sudah menarik kiri kanan, ini membangkitkan adrenalin Pak Gubernur ini ya. Tetapi semangat itu, disiplin itu yang kita bawa di sini. Sehingga dengan semangat itu saya pikir mudah-mudahan Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi bagi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan menghasilkan anak-anak siswa-siswa yang berkualitas. Saya kira saya jangan berpanjang lebar, kita akan dengar nanti kuliah umum dari Pak Gubernur dan berbagai macam informasi untuk kami di Kabupaten Belu ini. Terima kasih Pak Gubernur atas sumbangan, atas bantuan, bukan sumbangan ya, untuk pendidikan di Kabupaten Belu ini. Dan kami juga berjanji, ya, mudah-mudahan pendidikan di kami punya ini angka tingkat sekolah hanya sampai kelas 8 SD saja. Ya, kami juga
akan ke Jakarta untuk melihat juga pendidikan di PAUD, ya, SD, SMP, karena SMA mungkin salah satu titik yang menentukan, tetapi hulunya dari PAUD, SD, SMP, bahan bakunya ini kita mesti lihat baik-baik. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, tadi ada Ibu Sarah Lerimbui di sini yang mengawal stunting di sini. Ibu Sarah ini orang pintar ini, ya, jadi otaknya hebat ini, ya. Jadi kita kawal di sini. Stunting Kabupaten Belu punya sudah turun, ya, dalam beberapa bulan yang terakhir 11, kita akan turunkan lagi, angka kemiskinan kita turunkan lagi, tingkatkan kesejahteraan lewat berbagai macam program. Oleh karena itu terima kasih kepada ibu-ibu guru yang sudah mendampingi anak-anaknya, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah semangat belajar untuk mendorong kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu ini. Terima kasih, saya pikir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Marawak Maita. Terima kasih. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Victor Guntur Raiskoda disilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, pimpinan DPRD Kabupaten Belu, Forkompimda Kabupaten Belu, Sekda Kabupaten Belu, yang mewakili Dekan Unhan dari Batalion, para camat, para desa, para kepala sekolah SMA SMK Kabupaten Belu hadir, yang saya cintai, saya banggakan, anak-anak siswa SMA SMK yang hadir pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Ya, rambut keriting adalah mahkota kami. Selalu dinyanyi terus di dalam sekolah-sekolah malu paling. Biar supaya kalau orang rambut keriting dan dia jadi lurus. Itu pesan budaya dan pesan peradaban sekaligus meningkatkan optimisme diri. Jadi kalau hitam jangan pilih cok jadi putih. Karena yang putih pun berusaha jadi hitam. Jadi dunia ini aneh, yang hitam yang mau jadi putih, yang putih mau jadi hitam. Jadi kalau kita terima sudah, kalau sudah hitam keriting itu dia sudah mahkota kami. Saya suka hitam keriting itu mahkota kami. Wow, bagus ya. Ya model ke saya juga terima saja sudah begitu sudah. Saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, Bupati dan seluruh jajaran, pimpinan OPD, camat, kepala desa dan semua masyarakat Kabupaten Belu atas penerimaan kepada kami yang begitu hangat di kabupaten ini. Dan tentunya dalam kunjungan kerja saya mengelilingi Pulau Timur ini, kemarin dari Kabupaten Kupang dan lewat utara Pulau Timur di TTS lalu TTU, dan masuk kemarin di Belu untuk melihat langsung dinamika kehidupan pembangunan Nusa Tenggara Timur di Pulau Timur ini. Nah, itu kita bisa menemukan hal-hal yang tidak dapat terkoordinasi dengan baik pada saat kita ada di lapangan. Saya hari ini ada di Belu, sebentar sore ada di Malaka. Provinsi ini berkembang dari hari ke hari,
menunjukkan kualitas pelayanan, peradaban, produk-produk dihasilkan, itu tergambar dari bagaimana kita mulai memahami pentingnya sebuah perubahan peradaban di provinsi. Tanggal 5 Mei akan datang sampai dengan 9, maka 5 sampai 10 kegiatan di Labuan Bajo. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik ini, Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah sebuah kegiatan besar ASEAN Summit di Labuan Bajo. Para presiden ASEAN akan hadir di sana untuk melakukan rapat. Untuk pertama kali NTT menjadi tuan rumah pertemuan high level meeting kepala-kepala negara pemerintahan. Harus bangga. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ya karena bukan presiden ini ya kita tidak laku. NTT tidak laku kalau bukan Presiden Joko Widodo. Ya bersyukur karena lewat Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius buat Nusa Tenggara Timur. Termasuk bagaimana memutuskan untuk NTT menjadi tuan rumah khususnya di Labuan Bajo. Dari rapat itu yang saya dilaporkan oleh teman-teman dalam rapat itu, semua tidak mau kecuali presiden saja. Jadi kegiatan nanti di Labuan Bajo itulah kehendak dari Bapak Presiden ANSI, bukan bantuan yang lain-lain. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk hal-hal itu. Tapi perhatian itu saja tidak cukup bila kita tidak respon secara baik. Perhatian sebesar apapun kalau tidak direspon dengan baik, maka dia tidak berguna sama sekali. Karena itu, respon kita adalah bagaimana kita menyiapkan agar siapapun datang di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, atau datang di Kabupaten Belu, orang akan melihat bahwa ya, memang ada pemimpin di sini. Orang kalau biasa datang di Belu, lalu dia pergi setelah 7 tahun, balik lagi, ada perubahan, dia bilang begini, hai, sudah berubah, pemimpinnya hebat ini, berubah. Itu contoh paling sederhana. Contoh paling sederhana. Nah, tahu kalau kita datang dari luar Belu, ingin tahu Kabupaten Belu maju atau tidak, nggak usah keliling, kita pergi pasar saja. Mulai belanja kita tanya, kalau barangnya datang dari luar semua, nah, itu tandanya ini agak berat ini kabupaten ini. Tapi kalau sayur, cabai, beras, jagung, kacang-kacangan, itu rata-rata semua datang dari dalam, nah, itu tandanya berarti keadaan Nusa Tenggara Timur, kabupaten, itu akan baik. Tapi kita lihat bahwa memang kita sedang berjuang ke sana. Kita masih hidup tergantung terlalu tinggi, khususnya kepada Pulau Jawa. Kita harus mulai untuk membenahi diri. Provinsi ini harus mulai membenahi diri. Kalau di Labuan Bajo nanti datang begitu banyak orang, bagaimanakah produk-produk akan diberikan kepada tamu-tamu yang datang? Apakah datang dari luar Jawa atau harus dari Nusa Tenggara Timur sendiri? Tentunya kita harus bangga itu datang dari Nusa Tenggara Timur. Kemarin Bapak Presiden telah mengirim timnya untuk melihat tentunan apa yang akan dipakai oleh para kepala negara yang akan hadir. Kita sudah berikan beberapa jenis, nanti Bapak Presiden yang pilih. Begitu juga oleh-oleh yang akan dibawa oleh ibu-ibu istri dari kepala negara. Ibu Bapak Presiden juga sudah memilih. Kita banyak produk UMKM yang kita hasilkan, tidak sesuai dengan target yang diharapkan, tetapi kita sedang dan terus mengerjakan produk-produk kita, UMKM kita, untuk menjadi sebuah produk yang terbaik yang dapat dipakai baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kita terus lakukan itu. Nah, untuk itu memang kunjungan kerja saya, kenapa kita fokus ada di lembaga-lembaga pendidikan. Pesan paling penting kita adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah kualitas pelayanan yang profesional
itu tidak ada pilihan buat kita selain daripada sebuah proses pendidikan. Tidak ada pilihan. Karena itu memang kita harus mulai membangun sistem pendidikan kita. Saya kapan hari memutuskan lewat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk uji coba sekolah jam 5 pagi. Ribut satu dunia. Orang bilang, "Bapak, ribut satu republik." Bukan, ribut satu dunia. Koran-koran di Italia, teman-teman saya di Italia mereka kirim ke saya. Di Singapura, di Australia, Amerika, Kanada. Wow, hebat sekali NTT ini. Satu kebijakan dari Kadis jam 5 pagi, ribut dunia. Hebat betul Kadis ini. Saya pikir-pikir ini Kadis luar biasa ini. Satu kali goyang, dunia tergoyang semua. Itulah ciri khas rambut keriting kalau botak itu. Ya, tapi hari ini orang tidak paham mengapa ini kita punya masalah. Ada baik, ada tidak baiknya dunia digital itu. Ya, saya selalu bilang dalam teori marketing, bad news is a good news. Nah, dalam teori marketing. Jadi karena itu saya bilang mereka ribut karena mereka tidak tahu apa yang kita buat. Jadi saya bilang kepada mereka, ikut kata-kata Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa jam 5 pagi diambil? Karena hasil tes dari seluruh anak-anak siswa, HB-nya itu 9-11. Bagaimana kita, nanti Pak Dokter Taulin akan menjelaskan HB itu apa? Bukan BH, HB. HB itu kadar oksigen dalam darah, betul begitu kan Pak Dokter? Nah, kalau HB rendah, tidak ada oksigen, itu darah seperti air. Kalau ada luka sedikit dia mengalir keluar, habis semua. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana kita bisa mentransfer knowledge kepada anak-anak ini dengan HB yang begitu rendah? Kita cek, kenapa mereka HB-nya rendah? Oh, rata-rata tidak makan pagi. Loh, kok bisa tidak makan pagi? Apakah di rumah tidak ada makanan? Oh tidak, rumah ada makanan. Cuman bangun terlambat. Jadi karena buru-buru tidak makan pagi langsung ke sekolah, guru tidak tanya lagi sudah makan kok belum, dia pun lipat sudah. Nah, karena itu saya bilang, sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Sekolah adalah lembaga untuk membangun manusia menjadi manusia unggul. Itulah bagaimana tujuan sekolah. Tapi kita kadang-kadang sekolah, begitu anak datang kita timpin, ya bawa anak datang sini, titip di sini supaya saya lipat di satu kali ke dia nganga di sini. Nah, jadi karena itu kita kadang-kadang kita lulusan terus kita diantara bingung apa yang ditransfer knowledge-nya, yang transfer bingung, yang terima lebih bingung lagi. Karena itu kita mulai memahami ini. Saya gubernur, saya melihat ini penting sekali. Karena itu saya ingin bicara kepada Menteri Keuangan, jangan kamu blok dia. Jangan kau bikin spesifik dia. Untuk apa kami pakai pendidikan itu? Karena setiap daerah berbeda-beda. Kami perlu, kalau dia tidak sempat makan, maka kami perlu kasih makan di sekolah. Dan makanannya murah-murah. Makan kelor, murah-murah. Kelor itu luar biasa. Modo maut. Iya toh? Modo maut itu luar biasa. Karena itu kita makan, kenapa? Ini lebih dari vitamin C dari jeruk, lebih dari pisang, lebih dari susu, lebih dari telur, lebih dari wortel, lebih dari semua proteinnya. Konsumsi satu teh kelor, cangkir teh kelor setiap pagi, sama seperti kita minum susu 5 gelas. Bayangkan tuh hebatnya itu kelor itu. Karena itu, mama-mama di rumah, tolonglah anak-anak sebelum jalan kasih minum teh kelor. Kalau kasih dia sup kelor terus dia bosan, kasih teh kelor ya, campur macam-macam. Ini tantangan kita.
akan menaikkan HB-nya, karena HB itu sudah dari zat besi, Fe. Betul toh Pak Dokter? Nah, kalau saya salah bilang salah, jangan sampai gubernur dia salah dan omong terus nanti orang dengar tadi masalah. Supaya menaikkan kadar HB-nya agar yang bersangkutan punya kemampuan daya saing untuk menerima pelajaran dengan baik. Dan kalau sampai sekolah, saya sudah bilang kepada Pak Kadis, jangan orang datang dari rumah sampai langsung pelajaran. Ya, ya. Kasih mereka rileks dulu. Guru matanya melotot kumis panjang, cukur buang. Susah kita kalau guru mata melotot terus kumis main meleleh terus kita setengah mati. Saya omong ini karena pengalaman. Dulu saya guru matematika ini jangan betul. Kumisnya hampir-hampir kita tidak lihat bibirnya. Kacamata tebal kalau dia lihat itu. Dia hapus itu satu soal papan tulis hapus 5 kali. Kami hanya hafal ibu hapus saja. Yang lain kami tidak hafal. Kami hafal 5 kali hapus papan tulis. Hasil kami tidak tahu. Karena kami serius sekali melihat ketakutin orang ini, kami lihat dia terus. Dia mau apa kami tidak pernah pikir lagi, kami lihat dia kumis saja. Karena itu saya bilang, sekolah itu harus gembira. Sekolah kalau stres, tidak bisa masa kita isi anak-anak stres. Sudah tidak makan, stres lagi. Bagaimana itu? Ada disiplin pasti. Bangun disiplin, tapi disiplin itu tidak menggambarkan orang stres. Disiplin perlu, rileks harus. Karena dengan rileks kita menerima segala hal. Kenapa? Orang rileks itu hormon di dalam tubuhnya melahirkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Dengar lagu tadi itu kita gembira. Rambut keriting itu mahkota kami. Orang keritingnya sudah rasa tersinggung, ini keriting itu mahkota. Jadi dia pun mulai pede, endorfinnya tinggi kalau mulai pede. Mulai pede, relax. Itu orang-orang seperti itu, endorfinnya tinggi. Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan dalam diri manusia. Itu diperolehkan olahraga, nyanyi. Jadi kalau datang sekolah itu jangan langsung masuk kelas, nyanyi sama-sama, TB sama-sama dengan guru, duduk ngobrol sama-sama, barulah mulai. Itu sebuah family, keluarga itu. Keluarga untuk menuju masa depan, membangun mereka menjadi kekuatan gerakan pembangunan manusia masa depan. Jadi tidak boleh datang dan datang, karena aduh apa yang jantung semua putus, bapak tambah lagi mati sudah. Itu hanya bisa kalau pada kadis-kadis, karena kadis ini sudah lewat, sutua begitu sudah pilihan kita pelan-pelan lagi, injak sudah, kalau tidak injak ya tidak. Habis injak baru kita isi endorfin. Jadi kita kadang-kadang keliru itulah. Dunia pendidikan itu harus dipahami kejiwaan. Karena itu memang di sekolah-sekolah itu dikasih namanya guru pembimbing. Itu orang-orang yang mengerti tentang psikologi. Ada tidak guru PP di sekolah-sekolah? Ada toh? Tapi tidak laku toh? Iya, itu PP tidak dianggap itu PP itu. Nanti kalau anak sudah tidak laku-laku, jahat, nakal seperti saya zaman dulu baru kirim saya ke BP. Padahal harusnya setiap hari dilihat model anak ini begini, kita mulai bimbing dia. Di rumah bagaimana, bapak bikin apa, mama bikin apa, kakak-kakak bagaimana, tekanan rumah tangga kayak apa. Itu gambaran. Dia berpindah pada sebuah komunitas lain, bagaimana, apakah ada kesenambungan atau ada perubahan atau tidak. Nah itu dunia pendidikan. Karena memang kita butuh waktu sebelum masuk ke jam 8 itu ada kebersamaan di antara kita, membangun endorfin pada anak-anak. Nah itu tidak bisa jam 7 pagi, jam 7 mulai panas. Kita matahari terbit di NTT itu 5.48, bisa di 5.30 sometimes. Berarti setengah 6 matahari udah terbit. Dan NTT jam 7 terasa seperti jam 11 Jakarta. Irigasi mataharinya luar biasa, panas sekali. Karena itu kalau kita ambil di setengah 6,
bertemu duduk, bangun pagi, sambil kita omong sambil dengar ini jika gigi kok tidak nih, bau sekali jangan-jangan. Kita bisa periksa kesehatan. Dulu kami di sekolah SD, Pak Bupati, pagi-pagi datang, bukan datang masuk kelas, satu, sorong jari maju. Guru lihat kuku, habis tangan, kaki. Saya dalam hati, kenapa urusan kami pun kuku kaki dan kuku tangan itu? Kan belum mengerti waktu itu. Rupanya kan kadang-kadang kami makan ini kan ambil makan. Nah, kumannya dari sana dan segala macam. Jadi ini pesan-pesan begitu itu lahir dari sekolah. Kami pikir situ, habis bersih, yang tidak mandi di rumah dikasih mandi oleh guru. Kami SD dikasih mandi. Ada yang datang dari kampung yang tidak ada air, jalan setengah mati, jauh setengah mati. Jalan bukan satu macam seperti sekarang ini, naik ojek cepat sampai di sekolah masih juga setengah mati. Zaman dulu jalan itu bisa 10 kilo. Anak-anak di kampung-kampung yang lebih jauh di jalan setengah mati, sampai sudah tidak mandi keringat setengah mati. Nah, guru sudah siapkan air, kami yang dekat-dekat di sekolah itu timba air, siapkan air. Nah, itu kasih mandi dia. Sudah mandi segar, kasih pakai dia, masuk ke dalam sekolah, baru mulai. Jadi itu saya tergambar bagaimana mereka bisa peduli begitu luar biasa. Kenapa mesti kasih mandi? Lalu saya baca banyak buku, tidak mandi. Begitu dia berjalan tidak mandi, maka asamnya tinggi di dalam kulit dan segala macam, dan dia tersileti, dia tidak nyaman. Orang tidak nyaman transfer ilmu lagi, dia tidak tambah lagi ini guru main di tembakau zaman dulu itu pakai pipa mak gini ke belakang. Dia tambah stres lagi, itu pipa begitu panjang itu. Nah inilah makanya psikologi daripada anak-anak itu harus dibangun. Nah ini kita punya masalah dunia pendidikan Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita memahami ini dengan baik, kita sudah menyelamatkan anak-anak begitu banyak. Ini saja, itu sudah menyelamatkan. Kami coba di SMA 6 kasih makan. Yang HB 9, 10, sekarang mereka sudah sentuh di 15. Sudah sentuh di 14, 15. Dengan cuma makan sederhana. Makan kelor, makan ubi, makan ini. HB mereka naik. Nah, HB mereka naik, endorfin mereka ada. Mereka gembira, TB sama-sama. TB kancing kadang-kadang, kancing apa mana kita mengerti itu kancing ini. Tapi akhirnya membuat orang semangat, orang rileks, baru masuk kelas, berdoa bersama, masuk kelas, mulai. Mereka pahami ibu guru, bapak gurunya, tadi ini bapak guru, ibu guru, TB dan kami, ini baik, gembira, melakukan transfer knowledge itu gembira baik ada. Dan tanpa sadari, bila kita bangun jam begitu, selain tubuh kita fresh, banyak orang kritik begini gubernurnya. Gubernur ingat hati-hati, anak-anak membutuh tidur sekian jam. Saya bilang siapa yang atur jam tidur? Kita atur jam sekolah. Jam di sekolah bukan atur jam tidur. Tidur kok atur sendiri kok panas. Kenapa kami atur jam tidur? Tidur jam 7 malam, jam 5 sore sampai jam 7 tidak apa. Siapa atur jam tidur? Nah, inilah karena saya bilang otak tidak sampai itu begitu. Ribut besar sekali hal yang tidak perlu ribut. Saya bilang ini manusia dulu memang sekolah kurang, jadi kalau dia berkomen itu. Dan saya bilang gini, banyak bilang bapak kasih dulu, kita bikin semacam press release untuk dari gubernur untuk berjawab. Saya bilang di dalam seluruh ribut-ribut itu ada orang yang pintar, sekitar 2%. Ada setengah pintar, 2% juga. Sisanya itu kanop semua. Dan hukum alam mengajarkan kepada kita semua, termasuk saya, hukum alam menyatakan tidak boleh orang pintar berdebat sama yang bodoh, karena tidak pernah ketemu. Yang satu buta, tuli otak tidak ada, atau berdebat sama dia, ya rusaklah kita. Jalan kiri kanan, satu jalan kiri, satu jalan kanan, tapi kita berdebat. Tidak sampai, jalan terus, makin kau makin sesat. Hukum alam menyatakan yang pintar mengajar yang bodoh. Kalau bodoh bertengkar, lepaskan dia sesat seumur hidupnya. Karena itu memang ini yang harus kita bangun. Dan saya melihat bila gerakan ini terus, dia akan punya dampak lain kepada ekonomi. Selain daripada kita punya jam bangun itu disiplin, kita akan pada ekonomi kita sudah mulai bertumbuh. Kios-kios akan bertumbuh. Bangun pagi kios-kios harus ikut bangun karena orang mungkin mau beli apa, beli pensil, beli buku, beli apa, beli segala macam. Hal-hal yang lain itu dia harus bangun pagi. Karena itu ekonomi akan bergerak pagi. Di dunia manapun ekonomi bergerak pagi, maka rentang waktunya makin panjang. Dan itu akan punya dampak yang lain. Selain itu memang
kami memang ada menyiapkan sebuah program, karena itu kami latih dulu. Kami ada kerjasama dengan lembaga di Jerman, yang dia tanggung 80%, jadi sekolah semua gratis. Bahkan mereka dipekerjakan untuk mendapatkan uang di sana. Karena itu kami bekerjasama dengan Bank NTT, pemerintah provinsi kerja Bank NTT dan lembaga ini, untuk kami siapkan mereka latih dulu bahasa Jerman di NTT. Nah, uangnya kan tidak ada. Orang biasa mau, uang tidak ada. Nah, kita 20% itu sekitar 50-an juta kali. Nah, 50-an juta ini ditanggung oleh Bank NTT. Lalu waktu mereka di sana dan bekerja, ini akan dicicil pelan-pelan. Dan kita mau ribuan berangkat. Mengapa kita harus berangkat ke sana? Karena supaya kita melihat dunia lain. Manusia yang berpindah adalah manusia yang makin cerdas. Manusia yang di tengah tempat saja itu tidak akan pernah cerdas. Biar baca buku banyak, ya dia begitu saja. Karena perspektifnya tidak ada. Manusia yang selalu berpindah, dia makin cerdas. Karena itu hakikat dari manusia. Manusia purba itu mereka berjalan setiap hari, berpindah dari tempat asal dari setiap hari itu berpindah 19 km minimal. Minimal 19 km manusia purba berpindah. Karena itu perpindahan mereka meningkatkan kecerdasan terus menerus, melahirkan kecerdasan pada generasi terus sampai dengan kita hari ini. Jadi kalau tipikalnya orang tidak pernah keluar dari pindah-pindah, nah itu dia begitu terus. Coba adu orang yang sekolah di Jogja dengan orang adu sekolah cuma di Laseola aja. Kira-kira siapa lebih baik? Coba, Mas Segda, siapa lebih baik kira-kira? Hah? Nah, berpindah, begitu, Segda. Jadi kau atur pindah juga, jangan kau di saja. Karena itulah begitu kita bergeser, kita akan punya kenalan, kita akan punya pengetahuan baru. Nah, tapi celakanya hakikat manusia itu juga dia tidak mau pindah. Makanya saya bilang kepada pendeta dan pastor orang, Bapak pendeta, pastor, manusia itu tidak pernah mau masuk surga. Tidak ada manusia mau masuk surga. Pendeta, pastor, tidak, gubernur, orang mau masuk surga. Tidak ada. Hanya karena kematian saja mereka tidak pilihan lah, mereka bilang sudah surga lah. Tapi kalau bilang manusia, Tuhan bilang manusia kau tidak mati-mati lagi, dia bilang sudah surga kau di situ saja, saya sini saja. Itulah manusia. Contoh, gampang. Coba Pak Bupati pergi lihat di Belu nanti ada longsor menyebabkan kematian 2 keluarga. Longsor tutup buang rumah semua. Sisa yang hidup 30 rumah. Kita bilang ini pindah saja. Nanti besok-besok longsor mati lagi. Dia bilang, ya Bapak kami sini sah. Sini sah sudah. Itulah manusia. Jadi kalau tanya mau pilih surga atau neraka kalau kau hidup terus di dunia, jadi tidak mau berduanya. Sini aja Bapak, sini aja. Biar kami susah-susah juga, kami di sini saja. Nah itulah manusia kita yang tidak mau maju ya, yang tidak mau maju. Nah itu mayoritas manusia-manusia ini. Jadi jangan orang bilang dia mau surga, dia mau surga karena mati nanti. Kalau dia bilang saya tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan datang bilang manusia, mulai hari ini kamu tidak akan mati selama-lamanya. Hidup sepanjang masa, tidak mati. Maka kita bilang ke Tuhan, dengan demikian, kalau angkat pulang ini pendeta dan pastor, kami tidak tertarik untuk mau di surga, bahkan neraka apalagi. Nah, pasti kita sudah jauh begitu. Nah, karena itu maka pilihan-pilihan kita dalam dunia ini untuk bagaimana memaksakan orang keluar itu perlu. Makanya ilmu sosiologi itu perlu. Jadi kalau Pak Bupati, kalau kita tidak punya ilmu sosiologi, ya dokter perlu, tapi sosiolog perlu juga. Karena yang bekas pilih manusia dong perlu ilmu sosiologi. Kalau dokter tidak bisa. Nanti dokter datang mau bedah dong satwa, repot kita. Nah, harus sosiolog. Ya dia rasa, dia lihat budaya, atau begini, mereka ngerti cara mereka berpikir, cara mereka, nah, barulah dia mulai ambil jalan. Karena itu memang kita harapkan untuk membangun cara berpikir NTT. Mengajak anak-anak siswa pelan-pelan untuk banyak yang keluar. Entah keluar ke Kupang dari Belu, entah dari Belu keluar ke Pulau Jawa, keluar kemana, keluar ke luar negeri, itu kita harus atur. Dari awal saya ucapkan, sehingga mereka mempunyai perspektif yang besar, perspektif yang dalam, yang luas. Wider and large perspektif. Ini kalau kita bisa buat itu, maka ke depan kita akan
begitu maju. Karena banyak negara, contoh seperti China, dia menyiapkan dengan baik generasi untuk sekolah di luar semua. Di Jerman belajar tentang mesin, belajar. Maka kita lihat hari ini mesin-mesin dari China, semua murah-murah, betul? Itu semua mereka belajar di Jerman. Mereka kirim anak-anaknya berangkat semua ke sana. Nah, karena COVID sudah selesai, kita berdoa supaya COVID tidak ada lagi. Kita bisa melaksanakan program-program seperti itu. Dari kabupaten bisa kerjasama untuk 20% itu dikerjakan, bekerjasama dengan Bank NTT. Bisa setiap kabupaten kirim 2.000 saja, itu sudah hebat luar biasa. Setiap kabupaten kirim 2.000, mereka pulang setelah itu, mereka membangun kemajuan-kemajuan hebat yang sangat luar biasa. Nah, ini tantangan kita. Karena itu saya mendorong agar selepas ini informasi ini Bupati rapat dengan para cabang Bank NTT, ya kamu sudah siap itu toh? Tahu toh? Kamu tahu programnya kan? Tolong diatur supaya anak-anak dari SMA, SMK mereka mampu bisa mengisi kuota-kuota itu. Yang kedua, saya melihat di NTT, mengapa kita kalau tetap miskin? Karena sekolahnya tidak punya dia tidak related to local resource base, tidak menuju kepada kekayaan alamnya. Contoh paling gampang, kembali kita kelor. Kelor ini adalah jual daun saja, tidak perlu jemur, jual daun basah itu 5.000 rupiah per kilogram. Maka tadi saya kasih tahu saya ke teman-teman, nanti kalau berhenti gubernur, saya bermimpi satu saat saya punya pohon kelor yang kalau dipanen 1 tahun jumlah total 1 juta ton. Saya tidak mau jual basah saja. 1 juta ton itu berarti 1 miliar kilo, betul toh? Betul tidak? Guru-guru matematika jangan lama, cepat. 1 juta ton berarti 1 juta kilo. 1 juta kilo kalau kali dengan 5.000 rupiah berapa? 5 triliun rupiah. Siapa ada pegang 5 triliun rupiah di itu maksudnya. Apakah angka itu ada? Ya ada lah, tinggal tanam saja. Tanam. Dan pohon kelor tanam 1 kali 60 tahun baru dia koit, baru berhenti. Jadi kalau sekarang ini kalau model saya tanam sudah busuk di dalam pun kelor masih tetap memberi makan kepada orang. Bayangkan tuh, uang begitu banyak, kita dari kelor saja kaya. Tapi memang celakanya itu susah. Manusia ini kalau suruh tanam kelor ini biar gubernur omong mati. Nah yang datang ini yang untung. Dengar gubernur omong NTT omong, mereka kerja sendiri. Dari seluruh orang yang untung dengan kelor ini bukan orang NTT. Orang NTT 2%. Yang untung ini orang di luar NTT yang datang kerja ini yang untung. Nah, satu dari Malaka juga di Sumba. Anak ini anak Rato Malaka kawin orang Sabu, orang Sumba. Kawin orang Sumba, tinggal di Sumba Timur. Menghadiri gubernur seperti ini. Menghadiri gubernur dijelaskan tentang kelor dan bagaimana harga dan segala macam. Bahkan sekarang dia beli bukan 5.000 ini orang Malaka ini. Dia sudah beli mobil, beli oto, bangun rumah hebat, bikin segala macam, selalu produk-produk orang minta ke dia. Bahkan ada pengusaha datang duduk untuk dia bilang begini, hebatnya Pak Gubernur, setelah saya kerja ini, saya dulu kalau tukang ojek ikan, saya ojek ikan tidak ada pengusaha diskusi dengan saya. Setelah saya urus kelor, pengusaha datang diskusi bagaimana kerjasama. Yang itu hebat betul saya hari ini. Kelas yang besar-besar pun datang diskusi kerjasama. Dan dia bukan cuma beli dengan 5.000 rupiah, beli dengan daun basah 7.000 rupiah. Saya saja kaget. Wow, dengan 7.000 kamu untung, sangat untung. Orang bisa bangun, punya mobil, punya segala macam, hebat. Maksud saya, kita mampu untuk menjadi daerah yang kaya. Kita belum pernah mengerjakan kita punya kekayaan. Kita hidup terbang tinggi sampai kita tidak lihat bagaimana Tuhan Allah membuat kekayaan buat kita. Karena itu sekolah-sekolah mulai mengajarkan. Halaman begini, saya bilang kalau apel upacara sekarang dengan upacara dulu itu berbeda. Sekarang upacara yang hebat adalah berdiri di samping-samping pohon. Nah itu upacara yang hebat itu. Jadi jangan lapangan itu kosong itu menandakan otak kosong. Jadi kalau orang masuk, mau apel, mau upacara di mana? Di sebelah-sebelah pohon. Hai, karena
kita kasih pesan, kami dunia NTT, dunia kering. Karena itu seluruh tempat dimanapun berada, kami berada, tempat itu rimbun. Maka kami akan upacara di tempat-tempat rimbun, memberikan pesan bahwa dunia ekologi Nusa Tenggara Timur harus kami bangun dari lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kalau Bapak kepala sekolah SMA sini mana? Kepala sekolah, hari ini gubernur sudah di sini. Nanti kalau saya tidak jadi gubernur, satu saat saya masuk di sini, saya lihat rimbun dengan kelor semua. Ada bambu, ada kelor. Bambu dan kelor itu yang kelor. Bambu simpan air, satu rumpun bambu menyimpan 5.000 liter air. Sehingga kita tanam kelor di situ, dapat dipastikan dia akan dapat suplai air datang dari bambu, karena rumpun bambu menyimpan. Jadi kalau 100 rumpun bambu di sini, maka kelor akan tumbuh subur di sini. Seluruh upacara di sela-sela bambu dan kelor. Itu upacara terbaik yang ada di dunia. Itu. Setuju tidak? Terima kasih. Nah, karena itu saya ingin, itu contoh satu saja kita kerjakan itu. Yang kedua, kita ini lautnya luar biasa. Kita punya SMK perikanan, tapi guru-gurunya melihat laut takut. Dia lombang baru 1 meter, dia pegang ikan. Apalagi belu tidak belu dari tempat lain. Ini tempat lain, bukan di belu, tempat lain. Luas wilayah provinsi ini laut, dan bentuk wilayahnya geografisnya bukan daratan, tapi dia kepulauan. Dia archipelago provinsi kepulauan. Maka pendidikan itu mulai membawa orang pada kekayaan yang begitu banyak. Karena NTT selain darat, kekayaan terbesar Nusa Tenggara Timur ada di laut. Satu, garam. Negara ini impor 1 tahun 3,7 juta metrik ton garam per tahun, impor wajib. Nah, kita di NTT ini semua satu-satu di negara ini penghasil garam terbanyak adalah Madura. Tapi Madura sekarang masalah. Orang Surabaya ekspansi gudang ke Madura, maka tiap hari lahan garam berkurang. Ditambah lagi dengan perubahan iklim, mereka hujan sepanjang masa. Jadi mereka mulai masalah luar biasa. Nah, di mana yang ganti? Harusnya Nusa Tenggara Timur yang akan menggantikan Madura untuk mensuplai garam nasional. Kedua, kita beda seperti Madura. Kita hujan terbatas, kita tidak punya banyak penduduk di pantai, sehingga kita tercemar terhadap hal-hal lain. Itu tidak akan membuat kita punya kadar air laut kita sangat baik. Nah, tapi tidak susah. Ini Timor, tempat lain tidak, Timor saja. Kalau orang mulai kerja sesuatu itu, dong berusaha untuk kasih gagal ya. Saya kadang-kadang bingung gitu. Orang kerja baik, dia berbeda partai politik, dia bilang itu orang kerja tidak baik. Saya kadang-kadang saya dengar, itu orang kerja baik. Hanya beda-beda partai politik dengan kamu saja. Kenapa kau pikir sancur dia? Masa orang nanti kerja tidak baik, kamu bilang itu yang baik. Rakyat bingung nanti. Ini yang baik yang mana ini? Biarpun berbeda partai politik, berbeda kepentingan, kalau kerja baik bilang orang itu kerja baik. Sehingga rakyat punya standar kerja baik itu begitu, walaupun tidak satu partai politik begitu. Bagi mereka yang berpartai politik dengar baik itu. Jangan hanya karena beda gambar, beda warna, orang kerja baik dia bilang itu tidak baik, kami yang baik, padahal dia pun tidak kerja. Saya kasih ingat begitu. Ini tidak dibelu di tempat lain. Belu tidak. Begitu juga kita. Saya kadang-kadang melihat orang itu punya interest kecil, interest sempit, dan menghambat pembangunan-pembangunan besar. Contoh garam kita. Banyak kejadian di lapangan, masalah sosial, terhambatnya program-program garam di lapangan, hanya karena masalah budaya yang ada yang suntik sedikit. Maka saya bilang, virus paling berbahaya di dunia, virus paling bahaya, bukan COVID. Orang bodoh itu virus paling bahaya.
Karena COVID kau mati berpeluang masuk surga. Kalau bodoh mati neraka. Tidak ada orang bodoh masuk surga, tidak. Itu bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang, bukan saya, Yesus yang bilang. Orang bodoh tidak bisa, berat bodoh, kau dicelakakan kalau bodoh terus mati. Jadi kalau COVID itu bahaya, tapi berpeluang kita masuk surga. Kalau bodoh, virus paling bahaya di dunia ini namanya bodoh. Orang bodoh ketemu orang bodoh, lari jauh-jauh. Kalau kau tidak kemampuan untuk ajar dia, atau punya kemampuan, panggil dia ajar dia. Tapi tidak punya kemampuan, lari ke stekel, karena itu virus paling bahaya. Kau bikin kau jadi bodoh, dan bodoh itu sudah susah di dunia, mati masuk neraka. Mau tahu? Ah, mana ada Romo nggak di sini? Ada pendeta tidak? Ah, ada Romo. Ini Yesus yang bilang, koreksi saya Romo kalau saya salah. Yesus bilang, saya banyak perumpamaan tentang surga, tapi saya suka yang ini. Orang tanya, Yesus, apa surga itu macam apa sebenarnya? Ini bahasa gaya bahasa saya, dan kau dengar baca begitu sebenarnya gubernur bahasa tulis bahasa bebasnya dalam bahasa yang bebas. Apa itu surga? Model apa surga itu, Yesus? Lalu Yesus menjawab begini. Kerajaan surga itu sama seperti orang pergi ke ladang. Lihat ladang ini kosong, ladang kosong, tidak ada apa-apa. Dan dia menemukan harta karun di ladang itu. Lalu dia pulang menjual seluruh hartanya, dan dia datang dengan uang itu, dia membeli ladang itu. Sekarang saya mau tanya kalian, siapa yang orang gila sakit jiwa pilih ladang kosong di Tasifeto Timur sini? Tasifeto Barat. Nah, Tasifeto Barat lihat cakar pinggang, baru lihat, oh iya, apa karun, jual toko semua, toko Gajah Mada, jual bikin habis kok. Saya datang ambil. Ada tidak? Itu orang pintar apa bodoh? Bodoh apa pintar itu? Bodoh. Nah, hanya orang pintar yang bisa lihat harta karun. Sekarang saya tanya, apa itu harta karun? Coba, nona-nona cantik di depan saya ini. Apa itu harta karun? Hai, kekayaan itu harta, pasti sudah harta. Harta karun, karun itu apa karun? Coba, ada yang siapa yang bisa jawab benar, saya kasih uang 1 juta rupiah. Coba, ada yang sudah, yang sini aja, yang lain tidak ada. Sini aja. Jangan Google, jangan Google. Ayo, satu, berdiri. 1 juta rupiah. Tidak kelihatan. Ya, harta itu tidak terlihat. 1 juta rupiah. Hanya orang pintar yang melihat harta yang tidak terlihat. Dengan demikian, orang pergi surga, orang pintar apa bodoh masuk surga? Pintar. Jadi kalau bodoh terus, jangan harap kau masuk surga. Kau berdoa sampai kau pelutut pijak pun sudah bilang mati mampus saja kau di situ. Bodoh-bodoh kemarin berdoa salah-salah dan bikin juta kami. Jadi kita itu harus seperti itu. Kita harus membangun kecerdasan kita. Jangan kita dengar isu sepotong saja. Saya ini ada tidak milu di tempat lain. Datang seorang pendeta bawa jemaatnya ke saya. Bapak Gubernur, kami tidak mau masuk penjara. Hai, memang semua orang tidak mau masuk penjara ya? Masa hanya kamu saja? Tidak, program Bapak ini bikin kami masuk penjara. Hah, program apa yang bikin kalian masuk penjara? Program tanam jagung panen sapi. Kenapa? Karena kami kalau pakai kur itu kami masuk penjara. Siapa yang bilang? Ada aparat yang datang bilang. Aparat? Nama siapa? Tidak tahu, tapi aparat. Saya lihat-lihat, ini pantas Yesus bilang orang bodoh tidak masuk surga. Tidak begini. Pendeta saya bilang, kau sedang menjadi orang bodoh yang tidak masuk surga. Karena orang datang omong kau tidak tahu siapa dan tidak tahu program itu bagaimana. Saya bilang, di dunia manapun kur itu dibuat pemerintah untuk bantu rakyat. Memang harus kasih kembali, karena itu uang yang putar di rakyat lagi. Kamu tanam tidak bisa, kamu punya benih tidak ada, pupuk tidak ada, olah lahan tidak bisa. Lalu negara siapkan kur, bunga murah. Kamu kerja, tanam, panen dulu, baru kasih kembali. Kalau panen 6 ton, 1 hektar, punya 1 hektar, panen 6 ton jagung, maka 6 kali 4, 24 juta, kasih kembali 6 juta, maka dapat 18 juta dalam tempo 100 hari. 100 hari kamu sudah dapat 18 juta. Tapi ini, saya masyarakat bilang dapat datang dari aparat. Pakai baju apa? Model kayak Pol PP orang begitu.
Saya bilang, nama siapa? Tidak tahu Bapak, pokoknya data om begini, kami suka aku, jadi tidak sempat juga tanya nama juga. Kita orang Timur ini bermasalah di situ. Orang data omong kita suka kedua. Nah itu bukan Belu, Timur Belu tidak, ini Timur tempat lain. Nah itulah kebodohan itu. Hal yang benar harusnya dilakukan karena ketakutan dan bodoh. Orang bodoh itu tidak pernah berani. Karena dia semua dikasih orang, kalau takut dia pikir benar, sebenarnya takut bohong semua. Karena dia bodoh, maka dia ketakutan luar biasa. Nah yang begini inilah NTT banyak bermasalah. Dan kita harus lakukan pencerahan, guru-guru terus harus lawan. Jadi Pak Bupati jangan harap, Bapak ini kalau tidak ini, orang Bapak kerja bagus pun, tiba-tiba Bapak ada yang beda politik sama Bapak, dia dipakai sama itu baju Pol PP, dia terputar rata rakyat, dia bilang ini kamu masuk penjara, orang tidak percaya itu barang lagi. Kita berjuang semati, siapkan program baik, tidak hanya gara-gara itu baju Pol PP. Hari itu saya bilang, kalian ini kadang-kadang baju, uniform itu bagus, tapi uniform itu juga punya dampak dan tidak baik juga, itu intimidatif. Kalau lihat bagian yang uniform itu kalau tidak dikelola benar itu intimidatif, orang takut. Nah apa kepada mereka yang bodoh-bodoh itu ya, itu begitu. Nah karena itu contoh sederhana gitu. Apalagi sekarang kita bersyukur untuk Pulau Timur, kita sekolah sungguh-sungguh kepada anak-anakku. Kalian harus sekolah sungguh-sungguh karena sekarang Bapak Presiden, baik Perdana Presiden Joko Widodo maupun Presiden Demokratik Timor Leste telah menandatangani dan sepakat untuk memutuskan bahwa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste akan dibangun zona ekonomi eksklusif. Jadi zona ekonomi di sana dia akan dibangun, baik di Moto Ain, Moto Masin, Wini, semua itu kita akan siapkan. Bahkan di seluruh Pulau Timur ini menjadi pintu masuk untuk free trade zone. Ini pasti jalan karena sudah ditandatangani oleh level presiden, sudah pasti. Sekarang turun pada level menteri. Kalau ini dia berjalan akan besar sekali dampaknya. Transaksinya puluhan triliun akan ada di perbatasan, terus selalu perbatasan sampai Kabupaten Kupang, Paipoli dan yang lain. Perbatasan itu akan mendatangkan uang yang sangat besar. Nah, kita tidak ingin, karena kita tidak melatih disiplin kita tidak melatih kognisi kita, akhirnya kita tidak punya kemampuan dan kita hanya bisa mengisi lowongan di mana kelompok-kelompok di bawah. Lowongan kerja, mulai start sudah. Kelompok-kelompok terdepan. Kelompok terdepan itu bukan, ini bagus, tidak baik. Saya juga dulu dari sana, bagus. Tapi kalau terus-terus di situ juga tidak baik, pelan-pelan naik. Kelompok terdepan itu artinya orang datang langsung ketemu kita duluan. Siapa itu? Nah, satpam. Begitu orang datang, selamat pagi Pak. Ya, kau ketemu kau duluan ya. Sebelum ketemu yang lain sudah ketemu. Itu baik juga. Tetapi nanti juga kita pun bertumbuh. Terus supaya kita mengisi dari satpam sampai yang paling tinggi itu kita isi. Jangan hanya di depan saja sudah, yang nanti di dalam sudah orang lain lagi. Nah, ini pengetahuan ini harus kita bangun. Karena saya ingatkan, seperti dulu saya bicara tentang Kelor, orang semua menganggap itu tidak ada. Hari ini saya bicara tentang free trade zone, yang saya sudah bicara di mungkin 20 tahun yang lalu. Setiap kali saya datang di Belu, saya bilang mimpi saya adalah satu saat kita mempunyai kawasan zona ekonomi eksklusif, free trade zone di daerah perbatasan ini untuk kita membangun dua negara yang baik. Hari ini terwujud. Secara legalitas aturan, Bapak Presiden telah bertangani dengan dua negara. Terima kasih tepuk tangannya, tapi tolong kau dengar baik, belajar baik supaya isi. Dan saya selama mereka mati, kalian yang menjalankan itu. Maka kita membutuhkan anak-anak yang punya kecerdasan, punya disiplin untuk mengisi ini. Karena ini nanti sangat besar. Transaksinya sangat besar. Karena negara Demokratik Timor Leste dia akan ekspor ke luar negeri, bekerja sama dengan kita di Indonesia untuk mengisi seluruh produk-produk yang ada di sana untuk kita melakukan langkah-langkah terobosan di zona ekonomi itu. Ini harus dibangun. Sehingga pemahaman orang akan, wow ini bagus ini. Ini akan banyak. Jadi anak-anak itu sudah mulai kasih perspektif mereka. Kalau enggak, nanti seperti saya. Di Semau sana saya guru bilang, ini Budi. Kami pun nama semua Mikael, Petrus, semua nama tidak ada Budi. Siapa Budi di sini?
Tidak ada budi, kok dia memang budi terus. Kayak Petrus, kayak Victor, budi terus. Ini ibu budi, orang pun nama budi tidak ada di tempat ini, budi terus. Budi naik kereta api, hai itu apa itu kereta api itu? Sampai di Jawa saya begitu, barang mudik kayak begini. Nah, itu karena kita tidak pernah lihat setuju. Nah itu saya harapkan kita mulai untuk bawa anak-anak keluar menemukan local resource base-nya, mimpi-mimpi pemimpinnya. Mereka dijelaskan di tempat-tempat yang akan terjadi hal-hal yang hebat. Mereka dibawa ke sana, sehingga mereka mampu untuk membangun mimpi mereka. Mereka mau jadi apa? Saya mau jadi chef. Kalau enggak nanti ditanya mau jadi apa? Pastor, suster, pendeta, guru, TNI. Sudah, dokter terakhir sudah kalau uang ada. Itu pilihan sudah. Tidak ada lagi. Kapan dia mau jadi chef? Kapan dia mau jadi eksportir? Kapan dia mau jadi pengusaha sekian? Kapan? Tidak ada, karena perspektifnya tidak ada. Tidak ada bukan perspektif. Maka otaknya di situ terus. Bukan berarti yang saya sebut tadi itu profesi tidak baik. Tapi masa semua di situ terus. Begitu itu tidak ada, dia pengangguran. Karena perspektifnya tidak pernah ada. Nah ini yang harus kita bangun semua. Dan ini sangat besar. Ini besar, proyek yang sangat besar. Saya selalu bilang kata-kata ulang-ulang. Pulau ini adalah pulau satu-satunya yang ada di dunia model seperti Pulau Timor ini. Tidak ada di pulau manapun. Mengapa? Karena satu pulau kecil biasanya satu negara. Mereka disebut Mikronesia, pulau kecil dengan jumlah penduduk terbatas. Tetapi ini pulaunya kecil, penduduknya terbatas, ada 2 negara di dalam. Benar ada pulau lain juga 2 negara, tapi itu pulau besar, Kalimantan, ada pulau 2 negara. Kita pulau sudah kecil, 2 negara di dalam. Maka ini pulau yang trik, pulau yang aneh. Pulau dengan 4 bandara internasional, tidak ada di dunia, tidak ada. Coba pulau di sini periksa-periksa pulau kecil dengan bandara. Mereka paling maksimal 2, maksimal, dan itu jarang terjadi. Biasa 1. Kita sudah kecil 4 bandara internasional. 1 di Kupang, 1 di Dili, 1 di Waikusi, 1 di Sowai. Bayangkan, 4 bandara internasional. Pelabuhan laut paling banyak. Hebat memang ini pulau ini. Jadi kalau ke depan kita didik anak-anak kita dengan baik, maka ini pulau akan terbang hilang. Karena bisnis logistik itu bisnis terbesar di dunia. Logistik itu terbesar di dunia. Maka lihat itu kalau orang kampung bawa asam, bawa telur di toko Gajah Mada itu, dia naik terus karena logistik itu. Kecil-kecil itu contoh kecil saja. Itu orang timur pergi bawa Gajah Mada, semua Gajah Mada. Doa dulu, kalau sekarang toko banyak. Gajah Mada, asam lah, telur lah, ayam lah, apa saja. Contoh itu. Nah, kita nanti itu menjadi kekuatan logistik untuk melayani berbagai negara yang ada di Pasifik. Tantangan kita. Jadi pulau ini harus lahirkan pemikir-pemikir hebat. Pulau ini harus lahirkan anak-anak yang luar biasa. Karena kita sedang bicara dunia internasional. Kita di sebelah negara. Jangan kita lihat mereka hitam sama dengan kita. Tapi itu negara yang berbicara internasional. Itu hebatnya. Karena itu mesti siapkan diri. Buktikan bahwa keriting itu mahkota. Karena itu saya terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran, Kadis Kesehatan, para kepala puskesmas di Belu yang begitu peduli bekerja luar biasa untuk menurunkan stunting kita. Kalau bisa dia turun single digit sangat baik. Terus, saya selalu bilang Pak Bupati kepada kepala desa orang, kalau gubernur datang itu kau jangan lapor jumlah luas wilayah. Saya Google, saya tahu, nggak usah. Jangan kau kasih saya bisa periksa di Google. Kasih yang kalian tidak bisa periksa di Google. Apa itu? Hari ini yang hamil di desa Maria Magdalena hamil. Nah itu di Google tidak ada. Cari Maria Magdalena Google di Tasik Barat, tidak ada. Google tidak ada itu. Yang ada tahu kepala desa saja. Nah, kalau tidak diintervensi Ibu Maria ini, maka kemungkinan anak ini keluar stunting. Karena HB-nya sekian, maka tidak ada. Ini langsung kita terapi. Jadi informasi-informasi seperti itu harus kita dapat. Waktu dia buat, Bapak jangan tanya sudah buat atau belum, biar saja. Tapi kalau sudah habis ada hasilnya, Bapak mesti cek sudah. Karena itu langsung punya akibat kepada negara. Itu yang saya bilang ulang-ulang. Nah karena itu memang kita harus lakukan itu dengan baik. Dan terima kasih Pak Bupati, ini dijaga dengan benar. Karena kalau tidak dijaga, bahkan
para guru, kepala sekolah, tolong dilakukan setiap 6 bulan pengecekan HB di sekolah-sekolah. Supaya kita paham, kita punya anak gadis yang nantinya dari mereka akan keluar generasi-generasi unggul, sudah disiapkan dari awal. Itu kita tahu siapa yang HB-nya bagaimana. Bahkan Pak Romo, pastor segala macam, pendeta, tolong kalau mau kawin HB-nya diperiksa. Kalau di bawah, dia dilarang untuk baking dulu. Karena kalau HB di bawah bagaimana, anaknya keluar problem itu, anemia itu. Nah ini harus perlu kita bangun. Memang betul hari ini kan rendah, tapi kalau tidak mulai kita bantu dari hulunya, kita tidak siapkan, begitu Pak Bupati berhenti, dia naik lagi. Karena stunting itu bukan sudah berhenti begini turun dan dia turun terus. Karena yang lahir akan lahir terus, tidak ada. Makanya saya bilang BKKBN, kamu larang itu, yang miskin-miskin orang itu masuk dalam kelompok penerima bantuan dari pemerintah, dilarang punya anak lagi. Cukup sudah. Kapan hari saya ketemu di TTS itu, berapa anaknya berapa? Ke 6. Berapa kerja apa? Hidup. Kau berhenti sudah. Nah, kalau itu orang makmur sukses, jangan kopi ajak sedia 2 anak, bikin 10. Kenapa? Karena dunia sedang kekurangan manusia. Kadis, Bagaris Pendidikan, bikin program bersama kepala sekolah, kerjasama dengan dinas kesehatan di setiap kabupaten, bicara dengan Pak Bupatinya, untuk melakukan pemeriksaan tensi, tekanan darah dan HB kepada remaja putri yang ada di setiap sekolah SMA dan SMP, SMA, SMK, SMP. Jadi kita bisa tahu gambaran, anak ini kalau nanti tiba-tiba keluar dari sekolah tamat begini, dia bawa orang tua kasih sedia kawin, kita mesti pakai orang tua, jangan dulu kasih makan sendiri bapak. Karena kalau umpama imbaran di makfu, imbaran masalah besar kita. Orang kaya pun sombong, satu sana. Saat biji saya kalau punya kan jutaan, dia pun satu sana. Yang satu kan harus jaga bapak. Enak saja rupanya Pimanula perlu ambil bawa yang satu. Itu kira-kira begitu. Karena itu sekali lagi terima kasih. Kita hadir di sini, terima kasih buat tuan rumah. Semua kita hadir di sini, tapi kita bersemangat untuk saling mencerdaskan. Kita bersemangat untuk saling mencerahkan. Kita bersemangat untuk saling membantu diri kita satu sama lain. Untuk kita bangun NTT, kita bangun Pulau Timur, dan kita menata masa depan kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Shalom. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sate Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang semua. Selamat siang, Bapak Gub. Sehat kah semua? Sehat-sehat, Bapak. Selamat siang masyarakat. Jadi apa itu? Bagaimana, jagungnya bagus tidak? Bagus. Kami ucapkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan di Desa Rendrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Panen perdana jagung program TJPS secara simbolis oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Oke, mari kita panen. Iya.
petaninya mana? Sudah ketemu dengan yang boli ini? Sudah? Nah, diatur supaya ketemu. Berapa orang mau beli 1 kilo? 4.400. 4.400 ya. Nanti diatur supaya ketemu, supaya mereka tahu. Jangan tidak ada harapan mereka nanti mereka pikir walaupun kita tahu ada ini, tapi berhubungan langsung dengan petaninya. Siapa pendamping lapangan siapa? Pendamping lapangan di mana? Kamu sudah sampaikan informasi ini ke beliau? Rapat sini, sudah. Sudah dapat informasi darinya? Ya udah nanti diatur untuk ketemu ya, supaya mereka para petani bisa langsung menemukan, mendapatkan hasil sehingga semangat lagi ya. Oke. Baik sudah. Ni besok ene salune wase mai liudei naklikie liudei tuire amavon tuire anivon yele aliudei samariu eseyele atuli seibe samatuli kona kawamane Komis luar biasa ya. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Mobil Maeskora, oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian, secara simbolis akan melakukan penundaan hewan ternak yang ditandai dengan pemberian tindih pada ternak sapi. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyaksikan penundaan hewan ternak sapi. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, tangan yang meriah ini motivasi kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan pandu diskusi dengan Bapak Gubernur. Yang pertama saya hadir di sini bukan ini, saya tokoh masyarakat dan sudah mantan kepala desa. Jujur dari hati yang paling dalam, saya terharu karena sejak sudah 23 tahun RE2 ini terbentuk, tidak pernah dikunjungi oleh seorang gubernur. Tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Jadi kami petani mungkin poin, kami minta kalau bisa ada mesin untuk membantu kami seperti tadi pelipil, atau mungkin di daerah gunung ini tidak bisa olah pakai tangan, mungkin semacam ada alat berat yang bisa bantu kami untuk optimasi lahan di sini. Itu untuk pertanian, sementara untuk peternakan juga sama. Di Renoi banyak tapi semua masih pakai tradisional. Terus yang kedua terkait dengan infrastruktur Bapak Gubernur, kami seperti kebanyakan masih 80% itu jalan tanah. Terus terkait juga deh listrik, kami masih 2 dusun, ada terutul energi, saya sudah usul dari 2018, tapi belum terjawab sampai sekarang. Berharap dengan hadirnya Gubernur, Bapak Gubernur bisa memberi keberkahan bagi kami yang tertinggal ini. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan, terima kasih banyak. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Dominikus Bau, Ketua BPD Desa Mandeuraimanus. Baik, yang pertama saya sedikit prihatin dengan kondisi yang ada di lapangan di kampungnya desa, yaitu terkait keluhan masyarakat terkait rumah layak huni. Itu setiap kali kami musrembang Cup dengan bapak-bapak camat, bapak bupati ada sini, sering kami bertengkar, tetapi memang mungkin keuangan kami di kabupaten terbatas. Ya, kalau memang berkenan untuk bapak, kalau bisa kasih kami rumah layak huni pada umumnya di kecamatan. Diperkirakan kurang lebih 3.000 rumah layak huni. Bukan? Iya. Iya, Bapak. Lalu yang kedua, kami termasuk lokasi terisolir. Lokasi yang terisolir di mana mereka naikkan level tempat tinggal kami itu sebagai kampung adat. Dan itu sampai sekarang kami belum dialiri listrik. Dan ini saya omong di depan ini, minta maaf Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Camat, saya ini sudah malu karena sering dengan kawan-kawan saat diskusi di mana saja selalu saya angkat, tetapi tidak ada yang gubris.
Maksud dan tujuannya adalah anak-anak kami yang sekarang sekolah itu ada SDI Press yang betul-betul membutuhkan aliran listrik sehingga guru-guru mengerjakan soal, memberikan soal kepada murid-murid, tidak perlu lari sampai 2-3 km baru datang kasih untuk anak-anak kami. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait air bersih. Air bersih ini kami setiap tahun itu kami hanya mau siap uang untuk beli air di jerigen yang diedarkan oleh trek-trek atau tangki. Ini menjadi keluhan kami yang paling utama. Jadi kalau memang hari ini Bapak Gubernur sudah bersedia datang di kami punya wilayah Kecamatan Raimanu, Desa Renrua, kalau bisa apa yang kami keluhkan bisa didengar. Sekian, terima kasih. Sumber air ada tetapi di bawah, pemukiman di atas. Airnya ada. Airnya ada, berlimpah. Di bawah saja. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Dandim, Pak Ketua DPR, kita semua yang hadir. Ini daerah ini potensi Pak Bu. Tantangan dia kan topografi, bukit-bukit. Solusinya gampang, tanam kelo. Yang Pak Gub selalu omong, ini cocok kelo nih, konservasinya jalan, ekonominya dapat, pangannya cukup, gizinya terpenuhi. Tanam satu kali, panen 60 tahun ke depan, 4 bulan kemudian setelah tanam sudah bisa panen. Nanti Pak Dandim ada di sini, kebetulan kita kerjasama dengan TNI untuk mengatur produksi dan pemasaran. Sehingga kalau Bapak mantan tadi butuh alat mesin, kondisi seperti begini tidak bisa. Taruh traktor terguling sampai di Kobalima sana. Itu sangat mahal. Jadi kita mesti datang ke tanaman-tanaman yang tahunan, ya, tanaman tahunan yang akan membantu untuk konservasi. Kemudian kita dapat produksi sekaligus dapat ekonominya. Nanti juga kita lihat di wilayah-wilayah yang bisa kita tanam hortikultura, nanti kita tanam juga ya untuk aneka sayuran. Supaya nanti kita bisa mendukung kebutuhan di Malaka dan lain sebagainya. Ini ada Bank NTT juga, kita kerjasama untuk pengembangan hortikultura. Sehingga nanti ini semua bisa kita bangun dalam satu ekosistem untuk bisa menjawab kenapa tantangan kita tadi Bapak Mantan bilang ini desa terpencil. Itu sangat mengatur kepada kita desa terpencil itu oleh karena tidak ada produksi. Kalau mau supaya dia tidak terpencil, buat produksi supaya ada akses ekonomi masuk ke dalam dan kemudian kita bisa membuka diri untuk koordinasi atau kerjasama saling menunjang untuk membangun desa kita. Oke, kalau begitu maka, mantan, tahu yang di rumah banyak ini orang bangun barang siapa? Satu, ini bikin orang di sini yang punya tanggung jawab yang bisa kerja itu siapa? Ini orang kalau kita tunjuk dia bisa kerja bagus itu siapa? Bapak sendiri atau orang lain ada? Siap, saya siap. Nah, sekarang hari ini atur dengan Bank NTT, dengan Pak Luki, nanti Pak Dandim punya orang, tunjuk untuk mungkin di sini Pak Pizza atau apa, koordinasi, jadi bisa langsung gerak sudah. Jadi jangan tunggu nanti kita pamit pulang. Barang itu berapa datang di sini, lahannya ada di mana, tanam, berapa lama mesinnya datang itu dirumuskan sudah. Supaya jangan kita pulang dari sini, barang besok datang tidak ada lagi. Jadi langsung sudah. Siapa tanggung jawab? Bapak tanggung jawab ya. Nama Bapak di situ, nanti Kadis Pertanian, lalu dengan Kadis Pertanian Kabupaten, dengan Pak Dandim punya orang, Pak Binsa di sini, ditunjuk sudah. Jadi kita tanggung jawab itu, tahu orangnya. Jadi bisa langsung jalan ya. Lanjut Pak. Terima kasih Pak. Mungkin hanya demikian Pak. Mungkin target awal kita di musim ini kita siapkan 20.000 pohon kelor. Izin Pak Dandim. Supaya nanti kita mempersiapkan skema. Mungkin kita butuh 2-3 hektar saja dulu di awal. Pak Mantan, 2-3 hektar dulu di awal, Bapak siapkan lahannya, nanti kita atur benihnya untuk kita tanam. Kita tanam bulan Mei, ya, Juni, Juli, Agustus, September sudah panen. Ya, September panen itu artinya sudah dapat uang. 1 kilo 5.000, 1 hektar bisa 5 ton. Ya, nanti panen sekarang, 40 hari kemudian panen lagi, 40 hari kemudian panen lagi. Jadi itu ekonomi sudah bisa bertumbuh dan kemudian kilo-kilo yang tidak berdalamnya sudah bisa mendapatkan akses untuk membiayai kehidupan mereka. Demikian Pak. Tolong nanti Pak Dandim lewat Pak Luki atur semua segala macam, cek airnya, orang di sini cek airnya, sehingga kita bisa ngomong dengan Korem, Pak Kamlasi, Pak Kasrem nanti, tapi lewat Pak Dandim nanti
untuk timnya datang lihat ini air di sini. Coba nanti ambil nomor di sini supaya bisa koordinasi agar air itu di bawah itu bisa angkat ke atas untuk bisa pakai untuk kepentingan pertanian. Dan itu tidak mahal itu selama airnya ada, ya. Nanti di sini mungkin ada Babinsa di sini nanti dikoordinasikan supaya cepat titiknya di mana kita bisa gerak. Nanti listrik tinggal berapa jauh nanti diatur supaya nanti perizinan di mana. Nah, catat itu nanti kamu ketemu itu GM langsung bawa itu sekalian saya tahu. Ya. Oke.